Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang pengusiran jamaah haji ilegal di Mekah, kaum muslimin, ya. Mereka diusir keluar dari Mekah karena memang tidak memiliki syarat administrasi yang lengkap. Makanya mereka disebut sebagai jamaah haji ilegal, ya. Tapi di video sebelumnya ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa ini kok Mimin nggak ngerti, ya, mana yang mukimin dan mana yang jamaah, ya. Ustadz dan keluarganya ini mukimin, ya, pekerjaannya sebagai mutawif di Mekah, bukan mau berangkat haji, ya, tapi ngomel-ngomel nggak jelas. Mimin konfirmasi dulu, ini langsung main nyalah-nyalahin aja. Kemudian ada lagi, ya, itu bukan jemaah haji, tapi mukimin yang nggak punya tasreh, yang diasingkan ke Jeddah. Kemudian ada lagi, ya, Assalamualaikum, saya suka dengan channel ini, tapi untuk episode kali ini sepertinya ada narasi yang salah disampaikan informasinya. Bahwa orang-orang yang diceritakan pada video, mereka bermasalah sehingga terlantar di Jeddah. Mereka ini bukan jamaah haji semuanya. Mereka adalah mukimin di Mekah, punya izin tinggal. Tetapi status iqamah, ya, KTP, ya, izin tinggal itu tadi, ya, KTP-nya bukan dikeluarkan di kota Mekah sehingga termasuk orang-orang yang dilarang berada di kota Mekah jika tanpa tasrih selama menjelang waktu pelaksanaan ibadah haji 9-13 Zulhijjah. Ini maksudnya apa ini? Ya. Mungkin maksudnya mereka hanya punya izin tinggal saja, tidak memiliki izin untuk haji, ya, sehingga mereka dikeluarkan dari Mekah. Mungkin itu maksudnya, ya. Izin mereka hanya izin tinggal saja, bukan izin untuk melaksanakan ibadah haji, ya, sehingga mereka selama pelaksanaan ibadah haji dilarang berada di kota Mekah. Mungkin maksudnya seperti itu, ya. Sekarang ini pemerintah Saudi memperketat peraturan terkait mengenai kegiatan sekitar waktu pelaksanaan puncak ibadah haji, bahwa siapa saja penduduk setempat warga Saudi maupun non-Saudi yang legal punya visa atau izin tinggal dilarang masuk kota Mekah apabila mereka bukan penduduk Mekah yang KTP-nya dikeluarkan di Mekah, kecuali jika punya tasreh, ya, surat izin masuk ke Mekah, ya. Ya memang nggak semuanya dari mereka ini ya jamaah haji musiman, ya. Ada yang memang mereka ini ya statusnya mukimin, orang yang mukim tinggal di sana, ya. Tapi profesi mereka ini ya bukan mutawif. Kalaupun mutawif ya mutawif lagi-lagi ya ilegal. Kalau mereka mutawif yang resmi, ya, yang legal, kan nggak mungkin diusir dari Mekah, kan. Dan lagian, ya, lebih paham siapa? Apakah Bang Alman Mulyana apa yang berkomentar, ya? Karena kalau kita melihat video dari channel Bang Alman Mulyana, ya, di sana judulnya jelas ditulis Mekah dikepung polisi, jemaah haji ilegal mulai kalang kabut. Jelas kan? Ya. Dan kemudian di video sebelumnya itu kan ada ibu-ibu yang bawa anak-anak, ya. Kalau memang ibu-ibu itu sudah terbiasa tinggal di sana, Bang Alman Mulyana kan nggak mungkin mengondisikan anaknya, kasihan anaknya di luar, ini cuacanya panas, pakai pakaian seperti ini dan sebagainya. Ya masuk saja, nggak apa-apa. Masuk ke hotel mungkin itu, ya. Ya di dalam lebih dingin. Ya kalau di luar ini suhunya tinggi. Kalau memang dia sudah terbiasa tinggal di sana, Bang Alman Mulyana nggak harus seperti itu, ya. Dan ini lagi kaum muslimin, ya. Ini ada video, ini yang lebih nyata lagi, ya. Bahwa yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana itu ya memang para jemaah haji ilegal, ya. Bukan orang-orang yang sudah ya memang tinggal di sana kemudian profesinya jadi mutawif, ya. Kalaupun jadi mutawif, ya, yang dibimbing oleh mereka ini siapa? Kalau bukan jemaah haji ilegal yang datang secara mandiri, ya, secara ilegal datang ke Mekah, ke Madinah, ya. Kalau biro-biro yang resmi, mereka sudah pasti punya mutawif, ya, punya mutawif yang berangkat juga dari Indonesia, ya. Kalau mutawifnya di sana, itu ada indikasi ya nggak beres.
Logikanya kan seperti itu, ya. Coba kaum muslimin ya, kita langsung saja simak ya. Ini sangat jelas bahwa yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana ini memang jamaah haji ilegal. Jadi yang dibahas ini ya memang haji musiman, bukan mukimin, ya. Ya buktinya sajalah ya, di judul videonya saja. Bang Alman Mulyana menulis, jemaah haji ilegal bayar ratusan juta, ketangkap di Mekah, dibuang ke Jeddah. Kalau memang mereka ini mukimin, ya kan nggak mungkin mereka habis ratusan juta, gitu loh, ya. Ya, sudah habis ratusan juta, ya sampai ke Mekah malah diusir, dibuang ke Jeddah, di sana terlunta-lunta, ya kan? Coba kita langsung saja simak videonya. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya sama Jaya Mata mau nge-share nih buat teman-teman semua tentang haji ilegal yang digerebek di Mekah, dibuang ke Jeddah dan terlunta-lunta di Jeddah, Jay. Betul. Jadi kebayang nggak, banyak yang hajian dari Indonesia bukan pakai visa haji, digerebek di Mekah, sekarang di sini tidurnya di trotoar, nggak ada yang nanggung jawabin. Dia Coba, main toko, iya. di taman, kasihan ya. Jadi Jay, di Indonesia mereka bayar mahal, ratusan juta, tapi sayang bukan pakai visa haji. Betul. Dan tidurnya itu di tempat-tempat seperti ini. Dan ini ada orang Indonesia nih. Coba kita tanya. Coba kebayang nggak, Jay? Kamu dari Indonesia nih, mau hajian, bayar 200 juta atau 300 juta. Sampai ke Mekah digerebek, dibuang ke Jeddah. Terus tidur nih di taman, di trotoar. Boh, jangan sampai. Jadi, iya. Jadi kalau mau hajian, kalau bisa mending nunggu aja, sabar aja, pakai visa haji ya. Nah kaum muslimin ya, jelas ya, yang dimaksud oleh Bang Alman Mulyana itu memang ya jamaah haji yang musiman. Ya, disebutkan mereka mengeluarkan biaya ratusan juta. Ya, tapi yang dipakai bukan visa haji. Ya akhirnya mereka digerebek, mereka terlunta-lunta. Ya, dibuang ke Jeddah. Ya sudah disebutkan. Mereka mengeluarkan biaya sudah ratusan juta. Lah kalau yang memang mukimin ya sudah bertahun-tahun tinggal di sana, ya mereka kan nggak ngeluarkan biaya ratusan juta itu gitu loh. Ya. Dan kalaupun yang disebutkan oleh Bang Alman Mulyana ini mukimin, ya kalau memang mereka di sana mukim yang tugasnya memang bukan mutawif, kemudian jadi mutawif ilegal, ya sama saja, tetap saja ilegal. Ya kan? Tetap saja ilegal. Tapi yang spesifiknya, yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana ini ya memang haji musiman. Haji musiman yang mereka sudah rela mengeluarkan uang ratusan juta, ternyata visa yang mereka pakai itu bukan visa haji. Ya, yang akhirnya mereka digerebek dan dibuang ke Jeddah. Itu. Ya. Kalau yang mukimin ya nggak usah dijelaskan ya, habis ratusan juta. Mukimin habis ratusan juta buat apa mereka? Nggak ada. Ya. Mereka kan cuma nunggu jamaah dari Indonesia saja. Ya. Coba, dan jamaah yang dari Indonesia sekali lagi yang datang, yang menjadikan mereka mutawif, ini juga ya dipertanyakan juga keabsahan status kedatangan mereka, ya. Ya kan seperti itu. Kalau memang mereka resmi, ya kenapa mereka nggak pakai mutawif yang jelas-jelas resmi? Kalau biro resmi itu bisa dipastikan punya mutawif, ya. Coba kita lanjut lagi ke muslimin. Iya. Nah ini kalau sore penuh, ya penuh sama para jemaah haji yang dibuang di Mekah ke Jeddah. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum. Sehat Tad? Alhamdulillah. Udah berapa hari sekarang di Jeddah? Saya sudah 4 harian. 4 hari. Tidurnya di mana? Pernah sih nginep. Di penginapan. Nah, pernah juga semalam di sini. Ya Allah tuh guys. Tidur di sini berapa malam? Di Semalam rumput. ya? Semalam ya. Di sini ya. Jadi di Pas kapan itu nggak tidur juga. Jadi Nggak tidur sampai pagi. di Arab ya, khususnya di Jeddah, bukan masalah tentang tidur di luarnya, panasnya itu loh. Panasnya benar kalau Iya. sudah siang, luar biasa. Nah kalau menurut Ustadz sendiri yang sekarang nih banyak jemaah haji yang nekat haji pakai visa non haji nih gimana Tad? Yang digerebek dibuang ke Jeddah, hidupnya terlunta-lunta, nggak ada yang nanggung jawabin.
Ya, kalau sekarang luar biasa pastinya untuk yang datang haji dengan visa non haji luar biasa. Mereka pasti akan kaget. Kenapa kaget? Karena kan tidak biasa dengan cuaca seperti ini, Iya. iklim seperti ini. Beda seperti antum yang udah biasa Kayak ya. saya yang sudah biasa seperti itu. Ini yang benar-benar akan membuat stres. Allah, udah mengeluarin ongkos ratusan juta. Kalau keingat pada ongkos itu. Ya Allah. Tadi coba ke sana masih banyak nggak jemaah haji Jadi yang biasanya kan itu kalau maghrib itu baru di drop oleh polisi, bukan di drop oleh polisi ya, di drop taksi, Taksi. yang ngambil dari, jadi ada stasiunnya, stasiun pembuangan. di ujung Jeddah. Cuman kita nggak bisa ke sana karena nggak boleh guys, nggak boleh didatangin. Tidak boleh. Iya. Jadi setiap sore itu pasti orang turunnya di sini. Ya kebanyakan. Oh, luar biasa. Termasuk Cuman mau nanya gini aja, seandainya nih dibuang dari Mekah ke sini nih Pak Ustadz nih, Oh. di sini kita punya saudara, punya family atau ada yang jemput tetangga atau siapa, boleh nggak tuh diambil itu? Oh, itu bagus. Ke stasiunnya, ke tempat buangannya itu boleh? nggak boleh, Hah? nggak boleh. Harus taksi doang yang masuk. Iya, maksudnya boleh Oh, itu diambil. dia, kalau itu. Boleh diambil, misalkan saya nih misal ya, punya saudara dibuang, terus saudara itu ngebel dari tempat pembuangan itu, Kang tolong ambil saya nih ke sini, sudah dibuang nih dari Mekahnya, boleh nggak diambil ke bawah ke rumah saya? Kalau kemarin memang cuma taksi aja yang kalian. Iya nggak boleh. Walaupun taksi atau siapa? Boleh. Bawa taksi ke situ. Ya ini boleh. justru Iya. dibuang dari Mekah ke Jeddah itu terserah lu di Jeddah mau ke laut mau ke gurun yang saya pasir. pertanyakan itu maksudnya sama polisi diizinkan pergi ke rumah saudara kemana? Iya boleh daripada Itu. numpuk di situ. Oke. Karena ini kan bukan COVID ya. Iya. Betul. Kita sambil jalan ke arah sana, iya. Jadi mungkin saya tunjukin tempat biasanya jamaah nanti akan ngumpul kayak gitu. Iya. Jadi sekali lagi bukan apa ya himbauan dari kita sebagai mukimin yang mukim di Mekah, jangankan orang yang baru datang, Jai. Saya aja udah Iya. Orang yang udah lama aja kayak Ustadz ini. Tadi namanya siapa? Saya Anis Abu Fatah. Anis Abu Fatah. Saya Itu waktu kemarin Tad, ya. waktu kemarin digerebek perasaannya gimana Tad? Wah, kaget saya. Sebenarnya udah feeling beberapa hari. Ada kisahnya. Ada kisahnya kan? Iya. Jadi sebelumnya tuh saya sholat subuh, saya keluar sholat subuh itu saya dipanggil, ada suara manggil gitu, mutawa gitu. Kan Iya. rasanya kalau jenggotan dipanggil mutawa ya. Iya. Mutawa. Saya pura-pura nggak dengar. Oh itu Intel kayaknya. Oh, dipanggil lagi. Ternyata dia polisi. Iya Intel itu atau dalam bahasa Arabnya mubahis. Iya. Jadi kemudian saya disalami, saya sebagai salaman, langsung ditanya, ada identitas? Ada. Terus? Dilihat. Oh ya oke. Oke itu aja. Iya. Terus saya masuk rumah saya udah. Ahlan. Sehat? Boleh. Iya. Nah itu ada calon jemaah haji juga yang kena gerebek tadi ngomong sendiri, tapi nggak enak sih mau saya wawancara, belum tentu mau gitu loh. Takutnya disangkanya aib atau apa. Tuh, kaum muslimin ya. Jadi jelas sebenarnya yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana ini ya memang haji-haji yang musiman. Yang mereka nggak pakai visa haji, yang mereka jelas ilegal. Makanya kata Bang Alman tadi ya mau wawancara nggak enak ya, takut nanti ya dikira apa gitu kan. Takut aib gitu kan. Ya memang aib lah, mereka malu, pasti malu ya. Kalau yang mukimin ya mereka udah nggak heran lagi dengan yang seperti ini ya. Ya dan sekali lagi ya mukimin dengan yang musiman ya tetap saja kalau mereka memang ilegal ya ilegal saja. Hanya saja mungkin mukimin di sana memang sebenarnya mereka bukan mutawif ya, mereka memang tinggal di sana, profesi mereka mungkin ya kerja apa di sana gitu kan. Cuma karena pemerintah Arab Saudi mengondisikan, mensterilkan Mekah ya, selama pelaksanaan ibadah haji ya mereka mau nggak mau juga dikeluarkan dari Mekah. Tapi mereka bukan jamaah haji ilegal ya. Berbeda dengan yang mukimin tapi merangkap jadi mutawif ya. Ya mukimin tapi mau ikut ibadah haji juga ya. Ya mereka namanya ilegal. Yang namanya ilegal mau mukimin mau musiman ya tetap saja ilegal.
Tetap dilarang, nggak boleh ya. Karena negara yang ditempati itu punya aturan. Ya kalau kita melanggar aturan di negara yang kita tinggali, apalagi itu bukan negara kita, ya itu sudah menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan wal muslimuna ala surutihim illa syarton harrama halalan au ahalla haroman. Dan kaum muslimin itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya kalau ada persyaratan yang melanggar syariat Islam, maka itu nggak boleh ditaati. Tapi kalau syarat untuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Muslim itu terikat dengan persyaratan. Ya. Jadi nggak boleh seenaknya, ya mentang-mentang sudah mukim di sana, ya pekerjaan apa saja termasuk jadi mutawif mau diambil juga nggak boleh, ya. Harus yang resmi. Kita lanjut lagi ke sini. Tapi apa ya? Kembali lagi ke apa? Personal masing-masing, ya. Jadi iya, jadi saya di video ini nggak mau menyinggung orang, tapi justru lebih ke ngingetin bahwa peraturan di Mekah sekarang ini benar-benar ketat, ya. Itu juga kayaknya orang yang digerebek juga, Tad. Pokoknya kalau bawa koper, ya, kelihatannya agak bingung, ya, Tad. Iya. Ini biasanya di sini ramainya itu malam. Ya, Maghrib tidak boleh ramai. iya. Nah, antum mau balik ke Mekah enggak? Tad, Iya, misalkan saya kan kalau nanti bikin tasreh berarti ya? Iya. Nah, ini nih, Tad, saya mau nanya nih. Ini jemaah haji atau apa, Tad? Lihat tadi depan. Iya, iya. Hah? Coba lihat ini, ya. Nanti kita samperin ke sana. Itu jemaah haji bukan ya? Iya, kemungkinan besar. Apalagi kalau tidak. Iya, iya. Dan Jadi- mereka masih pakai seragam. Ya Allah, jadi yang dibuang ke sini itu bukan hanya Indonesia. orang Indonesia. Bukan. Bangladesh, Semuanya. Cina, semuanya. Iya. Mesir. Semuanya. Ngeri-ngeri sedap ya. Pokoknya kelihatan sih orang. Nah ini Tad. Ah, lihat tuh ya. Iya. Iya, nasib jemaah haji yang digerebek di Mekah terus dibuang ke Jeddah seperti ini. Jadi linglung ya tuh. Mereka mau ngapain? Assalamualaikum Bondo. Indonesia. Enter Hajj? Hajj. Oh. Itu udah nggak salah. Pasti itu digerebek di sana dan dibuang ke sini. Iya. Tuh, lihat ya. Ya Allah. Mereka bingung mau ngapain di sini ya karena jumlahnya banyak. Aduh, ini nawarin rokok lagi. Ayo, ada. Sekarang ini jemaah haji belum waktunya ke sini, Tan. Benar nggak? Iya, ya. Iya. Nah, ini jangan-jangan jemaah haji resmi reguler, Tan. Kalau reguler berarti apa boleh ya? Hah? Bisa juga sih Iya, kalau kita sudah, tanya aja. Kalau sudah mukim di Mekah, kemudian city tour, coba nih sampai Oh, enggak lah. ya, city tour cuma Coba tanya-tanya dulu nih, mana nih yang kiranya jawabannya enak gitu. Mana nih? Assalamualaikum Pak. Ini jemaah haji dari mana? Dari kota Surabaya. Oh Surabaya. Ini pertama kali saya melihat jemaah haji. Ini Bapak udah ke Mekah belum? Sudah. Oh jadi sekarang ini lagi refreshing city tour, masya Allah. Masya Allah. Ini resmi, ini ya nih, jauh. reguler ini. Lancar Pak ya, semua ada dapat Iya tuh ya. Tuh, masya dapat Allah. kalung, nggak musuh semua. Ini jemaah haji dari Surabaya yang city tour ke Jeddah ya. Ini yang resmi nih. Nah, Bapak sebelumnya udah pernah umroh ya Pak ya? Sudah Umroh berapa kali? 1 kali. 1 kali. Apa perasaannya nih sekarang
Allah panggil untuk haji nih Pak? Alhamdulillah lebih nikmat, lebih enak. Ya Allah, Bapak sendiri apa sama keluarga? Sama istri, sama mertua. Istri dan mertua? Ya Allah, mudah-mudahan hajinya menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin. Amin. Luar biasa, ini jemaah haji dari Surabaya ya. Oke Pak, terima kasih. Maaf ganggu waktunya Pak ya. Nah ini jemaah haji sekali lagi dari Surabaya. Kaget tiba-tiba ada jemaah haji di sini. Biasanya jemaah haji di sini tuh setelah selesai haji baru sini. Betul ya. Pak Bu, panas mending masuk. Ayo masuk belanja. Masya Allah, tuh lihat guys. Nah, kalau ini haji yang legal kaum muslimin, city tour ya. Mereka sudah di Mekah, kemudian city tour ke Jeddah, jalan-jalan kaum muslimin. Sementara sebelumnya tadi ada yang memang mereka haji ilegal yang digerebek dan orangnya juga banyak kaum muslimin, ya. Jadi yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana yang kasihan itu, yang memang mereka sudah mengeluarkan uang ratusan juta sampai 200 juta. Ya. Ternyata memang mereka nggak pakai visa haji. Jadi kasihan. Ya. Jadi bukan yang dibahas itu bukan yang mukimin. Ya kalau yang mukimin kan ya mau kasihan apa, mereka juga deket. Kemudian sudah ini juga mereka balik ke Mekah lagi kan. Ya. Yang kasihan tuh yang mereka sampai mengeluarkan uang ratusan juta. Ya berangkat ke Mekah niatnya ibadah haji, tapi mereka pakai jalur yang salah. Ya, mereka ilegal. Akhirnya mereka nggak bisa menunaikan ibadah haji, diusir dari Mekah ke Jeddah terlunta-lunta. Ya, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Hah? Coba. Kalau yang mukimin mah biasa saja. Mereka sudah ini juga balik ke Mekah lagi. Nggak rugi mereka, nggak banyak keluar uang. Tapi kalau jamaah dari Indonesia, ini yang kasihan ini nih kaum muslimin ya. Kasihan mereka mau ibadah tapi ya modal semangat saja, modal harta saja mampunya. Ya secara ilmu mereka nggak mampu, ya. Kemudian secara administrasi juga mereka nggak mampu. Padahal syarat dari menunaikan ibadah haji ya istitoah, mampu dulu. Kalau nggak mampu nggak usah berangkat haji dulu. Ya kan kasihan kalau seperti ini. Ya, orang pengen ibadah haji itu mengeluarkan harta, capek dan sebagainya, pengennya jadi haji yang mabrur. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Itu kalau memang benar-benar hajinya benar. Ya kalau haji ilegal, ya, isinya tipu menipu. Ya, mau berangkat saja sudah ada rencana nanti kita ya seperti ini caranya. Ya, mengelabui petugas dan sebagainya. Ya, kalaupun mereka sukses melaksanakan ibadah haji, yaitu kesuksesan dengan cara yang zolim. Ya nggak mungkin jadi haji yang mabrur. Ya paling cuma pulang ke Indonesia, punya gelar haji. Itu saja untuk gagah-gagahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ya seperti pesan Bang Alman Mulyana tadi, ya, lebih baik menunggu, ya. Ya menunggu antrian. Kalau memang bisa haji plus, haji furoda ya nggak apa-apa. Ya, yang penting yang resmi. Jangan sampai ya pengen cepat-cepat ibadah haji tapi ternyata pakai cara yang ilegal. Ya, bukan mendapatkan pahala, bukan mendapatkan rahmat, tapi justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penuh dengan kezoliman, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.